Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam keadilan, stop kriminalisasi. Ya, saya di sini sebagai host Yusril Mahendra ingin mempertanyakan kepada Pak Titis ya. Iya. Selaku Benar. Ketua RT. Benar. Ada Bu Sarifah, Pak Siswono, Pak Iwan ya Pak. Setel Pak. Pak Warsono. Nah, di sini kami akan bincang-bincang terkait hari ini Ketua RT di Komplek Perumahan Permata Hijau ya. Permata Hijau dikriminalisasi dan juga seorang RT yang menampung aspirasi masyarakat bisa menjadi tersangka. Nah, sebelum kita akan bertanya seperti itu, kita akan tanya dulu kepada Pak Titis nih. Iya. Pak, saya ingin mempertanyakan, sejak kapan sih komplek ini berdiri, Pak? Komplek ini berdiri tahun 1998. 1998. 98. Berarti sudah sangat lama. Lama ya, Pak. Dan terus kok Pak, kalau boleh tahu Pak, Bapak tinggal di komplek ini tahun berapa, Pak? Tahun 2015. Jadi Bapak ini tahun 2015 sudah tinggal di komplek ini. Nah, saya ingin bertanya lebih dalam lagi, Pak, terkait ini kan gitu, Pak. Iya. Ketika Bapak 2015 tinggal di sini, apakah Bapak langsung jadi ketua RT atau bagaimana? Belum. Saya ditunjuk itu pada tahun 2018. 2018. Itu siapa yang Pak yang menunjukkan Pak langsung? Yang menunjuk itu Pak awal-awalnya dari warga perumahan. Kemudian warga perumahan itu mereka membuat kumpulan sehingga diajukanlah ke kepala desa. Maka saya yang dipilih oleh kepala desa. Setelah Bapak menjadi ketua RT, nah apakah Bapak juga membentuk pengurus? Diangkat jadi ketua RT untuk membantu kerja dari RT ini, maka dibentuklah pengurus-pengurusnya. Ada sekretaris, ada bendahara, ada kepala bidang keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Sehingga dibentuk itu semua. Cuman waktunya saya buat 2 tahun. 2 tahun, Ya, itu tahun berapa Pak? Dari 2018 sampai dengan 2020 habis. Tapi RT belum habis karena limitnya yang dibuat oleh kepala desa itu tidak ada limit. Itu sama dengan kepling atau ya kadus, itu nggak ada limit SK-nya. Kalau memang kepala desa mau suka terus, kalau memang nggak suka hari ini pun bisa dipecat kadusnya atau keplingnya atau RT-nya gitu. Berarti kan Bapak selama menjadi RT tidak ada pembatas ya, limit? Itu hak prerogatif kepada Pak Iwanul Azmi itu sebagai sekretaris saya. Sementara kalau yang Pak Siswono ini sebagai kepala bidang ketiga itu saya lupa, kepala bidang sarana dan prasarana. Pak Warsono sebagai penasehat. Penasehat ya Pak? Iya. Nah, ketika itu Pak sudah habis nih masa jabatan di pengurusnya, apakah yang terjadi hari ini di komplek? Yang terjadi pada saat sekarang ini, pengurus yang baru ini tidak ada urun rembuk, tidak ada musyawarah dengan RT. Mereka yang menunjuk mereka itu diawali dari ketua STM Muslim, ketua STM Kristen. Mereka lah yang mengumpulkan sebagian warga-warga untuk pemilihan, bukan RT tapi ketua komplek. Ketua komplek ya Pak? Ya, ketua komplek. Berarti kita duga mereka tidak ada memberitahu Bapak lah ya? Tidak ada pemberitahuan untuk ikut atau berurun rembuk, nggak ada. Tidak ada dengan pengurus lama ya? Saya belum habis masa jabatan saya kan. Iya. Keburu orang yang sebelah sana yang mengambil sikap duluan. Pertamanya itu 35.000. Kemudian karena kita punya satpamnya itu satpam dari agen tentara angkatan darat ketika itu, maka harganya pun melambung naik. Kita imbangi dengan itu, maka naiklah ya 50.000. 50.000 itu nggak semua warga bayar. Ada yang bayar 15.000 kita terima, ada yang bayar 20, 25, 35 kita terima, dan tidak ada paksaan sama sekali.
apabila memang ada yang kurang pembayaran untuk kebersihan, untuk satpam ketika itu kita bantu dari pengurus-pengurus. Walaupun memang pengurus ini dan termasuk RT dan kawan-kawan yang lain sebagai pengurus tidak dibayar, tidak digaji. Kita juga punya bendahara. RT tidak boleh megang duit, tapi yang megang duit adalah bendahara. Oh, berarti yang memegang duit itu adalah bendahara, bukan RT lah ya, bukan Pak. RT. Oke, Pak. Setelah memang telah Bapak ada mengumpulkan untuk iuran 50.000, apakah komplek ini adem ayem atau memang ada kericuan ketika Bapak menjadi ketua komplek dan ketua RT? Iya. Selama tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak ada satupun kericuhan, aman, tenang, nyaman. Aman, nggak ada masalah. Yang muncul kericuhan itu pada tahun 2020 setelah habis masa pengurus-pengurus yang saya tunjuk itu. 2021 lah itu ya. Itulah yang membuat pengurus itu ricu dan dipaksa oleh pengurus yang baru itu yang 50.000 menjadi 75.000 rupiah. Apabila yang tidak membayar seperti itu, maka palang yang ada di satpam itu disuruh buka sendiri. Oh, Hanya bukan saja warga di situ yang nggak bayar buka sendiri, tapi keluarganya yang di luar, saudara-saudaranya, kawan-kawannya yang mau masuk perumahan yang di perumahan itu orang yang nggak bayar, suruh buka sendiri. itu berarti Pak kebijakan pengurus Yang baru ya? baru. Kita duga ya, Iya, kita duga gitu ya, Pak. Pengurus yang baru. Berarti selama kalau kita tidak membayar, keluarga-keluarga Bapak tidak boleh masuk lah ya, Pak? Iya, boleh masuk. Tidak boleh masuk. Keluarga, kawan, Sampai saudara, ya? semua lah. Semua ya? Semua yang berkaitan dengan kita yang nggak bayar. Terkait terjadi kericuan lah kan, Pak. Apa sih, Pak, upaya Bapak selaku ketua RT? Iya. Karena banyak kericuan-kericuan seperti itu, kita mau buat damai, tenang seperti yang awal dulu. Selama saya jalankan 2 tahun, maka kita larilah ke kepala desa. Kemudian di sana ada juga yang menawarkan dengan ikhlas, yaitu pengacara Bambang Samosir untuk sebagai penengah antara kami pihak RT dan kawan-kawan dengan pihak ketua komplek yang baru. Ditempatkan di aula Kades, tetapi mereka nggak datang. Maka kedua kalinya dibuatlah yang pertama oleh kepala desa untuk kumpul kembali, untuk ditengahi, untuk dimusyawarahkan. Ternyata mereka juga nggak datang. Karena kita berbaik sangka mungkin ketidakdatangan mereka karena sibuk dengan kerjaannya. Dibuat berikutnya lagi oleh kepala desa yang kedua. Begitupun mereka tidak datang. Nah, kami juga bingung. Kemudian kami laporkan ke Kapolsek Sunggal yang pada saat itu diterima oleh Pak Budiman sebagai Kanit, ya. Dan mereka mengatakan kita undang semuanya. Kita datang, Pak. Kelompok kami RT dan kawan-kawan pro dengan kedamaian, ketenangan dan kenyamanan hadir di sana. Tapi pihak mereka satu pun nggak ada yang hadir. Dianggap kata mereka nggak ada masalah. Justru itulah ada masalah sebetulnya, bukan nggak ada masalah. Oke. Berarti Pak selama di mediasi kita duga Pak tidak hadir ya, Pak? Tidak hadir. Tidak ya. hadir. Benar. Dan terus Pak, saya ingin bertanya juga, mediasi itu berapa orang sih di kelurahan dan sampai di polsek? Rame nggak orang-orang Bapak? Apakah komplek ini? Oh ya, yang disediakan oleh kepala desa ketika itu kursi-kursi bangku-bangkunya nggak cukup. Tidak cukup ya, Nggak Pak? cukup dari kelompok kami, nggak cukup. Walaupun ada sisa itu untuk kelompok sebelah. Memang mau hadir pun ya kami legowo ngalah bisa berdiri. Yang penting bisa dilaksanakan musyawarah yang baik, damai dan nyaman ke situ. Tapi mereka juga nggak datang. Tidak datang. Nggak datang. Saya kembali ke Ibu ini. Nah, Ibu selama mengetahui lah ya kalau permasalahan ini kan, Bu. Di dalam mediasi itu, Bu, gimana sih, Bu? Ibu sebagai warga nih, warga Pak Titis kan gitu. Melihatnya seperti apa gini, Bu? Ya meresahkan sih, Bang, karena selama ini portal harus buka sendiri. Sampai saya dikasuskan sama mereka, dilaporkan ke polisi. Sebabnya teman saya datang, itu security bilang sama teman saya,
itu ibu tuh tidak bayar. Sampai security itu mengikuti teman saya sampai ke rumah. Dan memoto rumah saya. Gitu. Akhirnya saya keluar, waktu ke portal saya bilang sama security, tolong jangan diikuti tamu saya. Yang datang di rumah saya itu orang baik-baik. Saya dimakinya dengan Sangat luar biasa kompleks ini. makanya terus saya dilaporkanlah ke polisi. Memang terjadi karena saya tidak senang dibilang. Saya menyiram air ke security. Security ya. Bu. Ya, dan Terus Bu, Ibu paham lah ya ketika pengurusan ini, penggantian ini, ada nggak orang itu sosialisasi ke Ibu sebagai masyarakat? Nggak ada. Bahkan yang ngutip iuran itu, saya bayar 2 bulan sampah saya tuh nggak diangkat. Asal mulanya itu saya kesel itu, saya 2 bulan bayar iuran, mereka tidak angkat. Saya tanya sama yang ngutip iuran, mereka bilang, ya bayarlah 75 baru diangkat. Kenapa tidak ada pemberitahuan kepada saya? Kalau boleh tahu berapa Ibu bayar iuran itu? 50.000. Oh, berarti sesuai dengan pengurus yang lama ya? Iya. Nah, ketika memang nggak diangkat mereka itu, sampah itu, apakah sudah kebijakan mereka? Kita duga nih, iurannya. Setahu saya tidak ada pemberitahuan. Tidak ada Cuman pemberitahuan. dikutip terus uang saya 50 selama 2 bulan. Dan itu tidak ada di Tidak ada diangkat sampah. Tidak ada ya, Bu? Tidak ada. Itu yang buat ini. Saya melihat kan Bu, ada kata kericuan ini Bu, pas saat dimediasi ya di komplek. Ibu ada di situ nggak Bu kira-kira? Ada, saya selalu ada. Masalah sampah aja sih sebenarnya yang buat ribut. Terus ya masalah portal. Setiap Portal, ya? yang datang harus buka sendiri. Baik itu tukang Gojek saya. Misalnya saya pesan Grab, itu Grab suruh buka. Dalam saya keadaan mau ke rumah sakit pada saat itu. Wow, sangat ngeri komplek Iya, ini. saya opname itu, ya saya keluar buka portal. Harus membuka portal. Itu keadaan saya mau opname. Wah, Malam-malam, sekitar jam 11 malam. 11 malam ya Bu? Iya. Oke. Kepada Pak Siswono. Terkait ini kan Pak, tadi kita sudah menceritakan ya kan Pak, keluh kesah Bapak lah dengan kita duga lah hari ini seharusnya komplek nyaman, tempat awak bisa rukun sama warga tetangga gitu kan, dan Bapak melihat itu gimana gitu kan. Jadi selama kepengurusan yang mengaku ketua komplek yang baru, memang banyak terdapat kericuhan. Kita duga ya Pak. Iya. Nah, awal-awal kami bayar sih iuran yang ditetapkan mereka yang sebesar 50.000. Itu ada berjalan sekitar 5 bulan. Nah, karena kita kan selaku warga mau tentram, selama yang mereka lakukan memang baik ya kita ikutin. Nah, tiba suatu saat di grup medsos WA itu ada yang mengatakan bahwa ketua komplek yang baru akan menaikkan iuran sebesar 75.000. Itu grup WA ya Pak? Iya, di grup WA komplek, komplek Permata Hijau. Siap. Nah, jadi mau menaikkan, tapi hal tersebut dibantah oleh ketua komplek yang baru. Nah, Yang baru ya Pak? Iya, dia bantah, tidak akan ada kenaikan iuran. Kita duga Pak ya yang ngomong itu. Iya, betul. Nah, jadi berjalan 2 bulan kemudian terjadi kenaikan iuran. Dengan 75.000. alasan untuk perbaikan gorong-gorong. Gorong-gorong Pak? Iya, Nah, untuk perbaikan gorong-gorong. Karena alasan tersebut, menurut saya masuk akal, saya ikut bayar 75.000. Tetapi bulan berikutnya, iuran tetap 75.000. Nah, itu saya pertanyakan sama si pengutip sampah, sama pengutip iuran. Kenapa ini 75.000? Iya Pak, sekarang 75.000 loh. Waktu itu kan kenaikan karena adanya perbaikan gorong-gorong. Apa setiap bulan ada perbaikan gorong-gorong? Nah, setelah itu dia kasih saya kertas untuk menuliskan alasan saya tidak mau bayar 75.000 lagi. Saya bayar jadinya 50.000. Nah, alasan saya karena tidak logis untuk perbaikan gorong-gorong itu dilakukan setiap bulan. Makanya saya bayar tetap 50.000. Berjalan 2 bulan, bayar 50.000 yang diterima mereka, sampah saya tidak diangkat. Saya mempertanyakan, tidak dijawab. Hingga akhirnya saya putuskan di grup
WA tersebut saya nyatakan bahwa saya mulai saat itu tidak akan bayar lagi sama sekali. Langkah upaya Pak Titis ketika ada keributan masyarakat, apakah Pak Titis ini menampung aspirasi masyarakat, Pak? Ya, kami selaku warga yang menganggap bahwa ada perwakilan desa yang ditunjuk di sini, yaitu Pak Titis, kami sebenarnya mengadu ke Pak Titis. Mengadu Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di komplek ini. Mm-mm. Nah, sehingga Pak Titis mengajak untuk musyawarah kepada kita. Sehingga dibuatlah surat ya Pak ya. Oh, surat ya Pak, ada surat ya Pak? Ya, surat ke kantornya Pak. Nah, itu kenapa dibuat? Karena sesuai dengan yang Pak Titis katakan tadi, upaya-upaya kita lakukan yaitu untuk berdamai, untuk 3 kali dilakukan di Balai Desa. Yang pertama dengan kuasa hukum kami waktu itu. Nah, yang kedua dipanggil oleh Ibu Kepala Desa, tapi mereka tidak datang juga. Dan sampai yang ketiganya, Ibu Kepala Desa mengundang yang undangan Kepala Desa yang kedua ya. Nah, itu juga tidak datang. Berarti kan Pak, orang Bapak sudah melakukan musyawarah dengan baik, tapi ya kita duga Bapak sebelah Pak tidak hadir ya Pak. Dengan tidak, berarti sudah, apakah sudah Pak itu juga ada memberikan alasan pas saat mediasi itu dia tidak hadir? Kepada kami tidak ada memberikan alasan. Bapak sampai dituduh mencuri ya Pak? Mereka mengadukan saya masalah pencurian. Sebetulnya itu mengada-ada. Bagi saya itu mengada-ada. Mengada-ngada ya Pak? Ya, saya bilang itu mengada-ngada. Kenapa? Waktu kami yang mereka sebut pencurian itu, kami mengangkat portal komplek. Jadi palang portal itu kami angkat. Nah, itu atas hasil dari rekomendasi kepala desa di suratnya yang mengatakan supaya portal itu dibuka untuk sementara. Nah, tapi kenyataannya ketika kami lewat, portal itu tetap ditutup. Tetap ditutup ya Tetap Pak? ditutup seperti biasa mereka bikin ke kami. Bapak juga bayar iuran? Saya nggak bayar iuran lagi setelah Penaikan? mereka menaikkan itu tanpa musyawarah mufakat. Pas saat 50.000 itu? Saya Tetap masih ditutup? masih bayar. Tetap saya. ditutup mereka nggak? Oh, waktu itu masih dibuka. Masih dibuka? Ya, Pas dana itu Bapak nggak bayar, ditutup mereka terus ya? portal itu mulai ditutup Pas ketika mereka menaikkan iuran. 75.000 ya Pak? Ya, waktu 50.000 nggak ada, tutup portal nggak ada. Tidak ada ya Pak? Buka tutup seperti biasa. Berarti zaman Pak Titis pas 50.000 itu walaupun nggak bayar maupun nggak ini nggak ada tutup Kami di portal? waktu zaman itu, karena saya pengurus, Iya. di zaman itu kita tutup portal itu jam 10 malam. Jam 10 malam ya Ya, Pak? Untuk menjaga nanti- ini juga ya berarti ya? keamanan. Keamanan. Kita buka lagi mulai Pagi? jam Iya, Pak. 6 pagi lah. Pagi Mulai ya? kami buka lagi. Dan itu nggak pernah ditutup, buka terus dia. Nah, gitu. Jadi Berarti siapapun tank bisa itu jam lewat. 10 malam udah wajib tutup lah portal Tutup, itu? tapi kami tidak membatasi juga. Maksudnya kami pokoknya siapa yang lewat ya dibukakan Oh, iya. portal itu. Cuman untuk mengantisipasi aja keamanan Siap karena Pak. malam. Nah, saya dituduh mencuri tadi kan. Iya. Itu karena mereka melihat kami mengangkat portal itu, mengangkat palang portal itu. Padahal itu hasil dari musyawarah dengan kepala desa. Oh. Nah, dan palang portal itu pun yang kami angkat itu kami letakkan di balai desa. Kami melakukannya pun siang hari, jam 9 pagi. Di depan security kami lakukan itu. Waduh. Dan mereka pengurus pun melihat sendiri lewat CCTV. Dan pengurus sendiri pun ditelepon oleh security untuk datang ke portal untuk menghalangi kami, tapi pengurus nggak mau datang. Kami angkat portal itu di depan banyak saksi mata. Rame-rame kami mengangkatnya itu dan menuduh saya pencuri. Jadi itu mengada-ada bagi saya. Dan hasilnya per bulan Februari kemarin itu sudah di SP3 kasusnya oleh polisi. SP3 ya Pak? Ya, dihentikan. Di mana Pak? Mereka melaporkan? Polrestabes. Polrestabes. Ya, jadi Oh. udah dihentikan itu. Jadi nggak ada tindak pidana di sana. Jadi tuduhan mereka terhadap saya pencuri itu fitnah, mengada-ngada. Dan itu sudah mereka sebarluaskan di komplek. Dan di mana aja Pak selain komplek? Semua media sosial mereka sebarkan bahwa saya pencuri. Orang juga ya Pak? Ya, makanya itu juga dalam proses penuntutan oleh saya.
Oh, lagi penuntutan ya, Pak? Ya, Di mana Bapak laporkan mereka, Pak? ke Polrestabes, ke Polda. Ke Polda. Polda, ya. Ke Polda. Oke, Polda Pak. menunjuk Polrestabes untuk melanjutkannya. Oke, Pak. Terima kasih. Bu Leli. Iya Pak, Ibu Leli sebagai apa nih, Bu? ya saya sebagai Kepala Dusun 13 Desa Mularejo untuk Komplek Perumahan Permata Hijau. Oke, Bu. Bu, saya ingin bertanya. Mm-mm. Ketika Komplek Permata Hijau ini ada permasalahan antara RT dan pengurus baru, Mm-mm. Ibu tahu nggak apa langkah-langkah Pak Titis telah melakukannya, Bu? Iya, setelah terjadilah ya kan Pak, Iya. antara warga lah saya bilang kan gitu. Iya. Jadi Pak RT ini sebagai perwakilan lah kita bilang, karena Iya. kan warga ini melapor dengan RT kita kan gitu kan. Oke. Jadi yang awal pertama memang Pak Titis menjumpai saya lah, ataupun kita sebagai pemerintahan desa kan seperti itu. Jadi memang waktu langkah pertama yang kita ambil, kita mencoba untuk mediasi lah. Iya. Kita mengundang secara resmi itu dari pemerintahan desa, melampirkan undangan. Jadi kita mencoba menemukan antara pihak Pak Titis lah kita bilang, termasuk ketua komplek RT kita kan gitu Iya. kan, dengan pihak kita sebutkan lah pihak Pak atau pengurus baru waktu saat itu. Oke. Jadi waktu itu memang kita melakukan mediasi. Sempat ada 2 kali pertemuan mediasi kita di kantor desa kita. 2 kali ya, Bu? 2 kali. 2 kali itu ada nggak Mm-mm. Babin sama pihak kepolisian? Iya, waktu itu Babin Kapnes kita hadir. Hadir ya? Hadir. Jadi 2 kali pertemuan Babin kita hadir. Tapi pada waktu itu 2 kali pertemuan dari pihak yang kita sebutlah pihak komplek lah, pengurus baru lah dulu kita bilang. 2 kali kita undang memang tidak hadir waktu itu. Makanya mediasi yang kita lakukan oleh pihak pemerintahan desa ya tidak berhasil, tidak menemukan titik temu gitu. Tidak menemukan titik temu. Iya, karena tidak dihadirkan oleh salah satu pihaknya, jadi tidak menemukan hasil. Itulah Kalau dia. boleh tahu juga, Bu, Mm-mm. Pak Titis, ada Ya. juga nggak melakukan mediasi di Polsek Sunggal? Pada saat itu ada juga, dan kita waktu itu pun dihadirkan juga kok dengan saya sebagai Kepala Dusun 13, dengan Ibu Kepala Desa juga hadir waktu itu. Di Polsek Di Sunggal? Polsek Sunggal, iya. Kalau ada juga. boleh tahu, Bu, Mm-mm. pihaklah kita duga Pak hadir juga. Waktu saat itu pun juga sama, tidak hadir. Makanya juga tidak menemukan titik temu juga gitu. Ya tetap ya nggak selesai juga masalah kita gitu. Nggak selesai, Bu. Tidak selesai juga karena tidak dihadirkan juga waktu itu. Kalau boleh tahu juga, Bu, Mm-mm. Ibu tahu nggak kalau sampai sekarang Pak Titis jadi tersangka nih? Oh, di ketua RT tersangka pula lagi gitu. Untuk masalah itu inilah setelah saya ketemu lah mungkin ya, setelah saya ketemu hari ini lah gitu kan. Mungkin hari ini saya baru tahu. Karena udah kita memang benar setelah kita melakukan 2 kali lah di desa itu, memang kami sebagai pemerintahan desa menyatakan ya tidak, apalagi mau kita bilang kan tidak ada lagi hasil, ya sudah kita serahkan kepada pihak Pak Titis. Langkah apalah mau diambil kan gitu. Makanya kami di luar itu kami tidak mengetahui apapun. Baru inilah saya ketemu dengan Pak Titis, baru saya mengetahuinya bahwasannya saat ini RT kami, RT saya lah saya bilang gitu kan. Karena kan di bawah saya itu kan terjadi sudah disebut sebagai tersangka gitu. Jadi baru hari ini saya tahu. Gitu. Baru ini Ibu tahu ya, Bu? Benar, iya. Kalau boleh tahu sebelum memang hari ini Ibu tahu Pak Titis tersangka, Bu Nelly sebagai apa, kepala desa ya? Kepala desa kita. Kepala desa. Ada nggak dipanggil oleh pihak-pihak Polsek atau Polres terkait ini? Memang untuk kemarin, tapi pun saya kemarin memang ada itu panggilan kan gitu kan. Kebetulan tapi waktu saat itu memang ibu kita tidak bisa hadir. Nggak bisa hadir ya, Bu? Iya, memang sudah ada panggilan kan. Cuma karena terbengkalai ada kerjaan lah mungkin ya, nggak bisa hadir. Jadi sampai saat ini juga kita nggak tahu apa sih pertanyaan yang mau mereka minta gitu kan. Karena memang tidak hadir waktu itu Ibu. Oke, Bu. Diwakilkan dengan saya. Tapi karena memang yang dipanggil itu kepala desa bukan kepala dusun, ya tidak terima lah. Kan gitu kan. Iya. Kan mereka Pak Tis ya. Jadi kan memang harus kepala desanya gitu. Oke, Bu, satu lagi Bu di pertanyaan. SK Pak Titis ini memang ada didasari untuk pemberhentian itu berapa tahun, ataukah memang nggak ada limit? Iya, jadi untuk SK memang ya saya sebagai kepala dusun memang untuk itu saya memang kurang paham ya untuk soal undang-undang RT atau apa. Mungkin kalau untuk itu mungkin nanti bisa lah dengan pihak desa lah ataupun kepala desa bisa menerangkan. Memang setahu saya memang sih namanya RT itu dipilih oleh pemerintahan desa. Jadi RT itu
ya memang hak veto kalau kita bilang sama seperti saya ini hak vetonya kepala desa. Kapan mau dia, kapan mau apa diberhentikan, saya berhenti gitu loh. Seperti Berarti itulah. selagi dipercaya sama Iya benar. Bu Nelly ya Pak Titis tetap ketua RT Benar. walaupun mau berapa tahun Iya, itu. itu memang setahu saya. Ya, Tapi kalau undang-undang sih saya memang tidak terlalu paham lah untuk itu kan. Oke, Bu. Mungkin kok kelanjutannya mungkin bisalah bertanya dengan langsung kepala desa yang langsung dia memberikan SK itu kan memang kepala desa. Waktu itu kan bukan saya kan gitu ya. Gitu. Berarti Bu memang upaya pihak ke desa udah melakukan mediasi lah ya Bu. Udah 2 kali lah. 2 saya kali bilang. memang Iya. terduga Pak nggak berhadir ya. Iya, itulah waktu saat itu ya tidak hadir. Ada juga Bu, nggak hadirnya itu dia memberitahu kepada Ibu Nelly gitu. Ya kalau itu mungkin ada pasti lah ya. Ada ya, Pasti Bu? kan ibu pasti menanyakan kenapa sih 2 kali pertemuan tidak pernah hadir, pasti ada. Tapi Tapi memang cuma tidak Bu Nelly yang pamit, iya, bukan ke saya juga kan gitu kan. Iya. Karena kan mediasinya dilakukan di kantor desa gitu. Oke, Bu. Berarti yang berhak itu kan yang mengetahui memang kepala desanya. Siap, Bu. Gitu. Itulah dia semuanya. Nah, terakhir nih kepada Pak Warsono selaku penasihat komplek. Pak, tadi saya ingin bertanya kan Pak. Ada tadi menyinggung dari Pak Titis, dari Pak Iwan juga masalah surat. Nah, kalau boleh tahu Pak, boleh nggak Bapak ceritakan permasalahan surat itu Pak? Bagaimana? Aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan Dirugikan ya Pak? dirugikan dengan adanya saya katakan pungutan yang tidak sesuai dengan aturannya gitu ya. Tanpa musyawarah dan mufakat itu aja sebenarnya. Kalau boleh tahu Pak, pas dulu itu orang Bapak di mana sih Pak? Dia apakah di rumah ketua RT atau gimana? Ya di ketua RT, di rumah ketua RT. Di sini Berapa orang Pak? banyak Banyak Pak? banyak pada waktu itu kalau total semua itu menurut data itu ada 20. 20 orang di 20 rumah Pak Titis saya Pak selaku RT. Jadi memang bukan Pak Titis lah yang menandatangani ya Pak? Bukan. Menandatangani, ya. mengkonsep. Iya. Terus Pak, Bapak selaku penasihat ya kan Pak, apa sih Pak saran Bapak untuk hari ini komplek yang seharusnya rukun tetapi menjadi runyam kan gitu Pak? Saya luruskan sebentar ya. Sedikit aja saya Iya, luruskan. siap Pak. Memang pada diangkatnya Pak Titis selaku ketua RT di sini itu musyawarah mufakat dari sesepuh di sini kayaknya. Sudah itu terbentuklah di situ dia pengurus tunggal yang ditunjuk oleh kepala desa. Dia itu membuat pengurus harian. Pengurus harian itu diterbitkan Pak Titis itu tahun 2019 2019 Pak. dan akan berakhir Desember 2020 pada saat itu. Iya Pak. Nah, itulah sebenarnya pokok permasalahan itu sebelum akhir 20 Desember ada teman-teman nggak sabar membuat pengurus tandingan. Nah, penasihat itu saya sebatas itu. Penasihat di sebatas itu sampai 20. Dari 21 sampai hingga saat ini saya bukan penasihat, bukan apa-apa, saya orang warga biasa aja. Namun saya mengikuti dalam hal ini semua karena kena ke diri saya juga. Kenapa? Terjadilah sesuatu 25 Juli 2021 masalah tadi pemangkatan portal. Saya kan di luar nih. Di luar komplek ini ada sekretaris. Bukan sekretaris, humas. Tolong Pak, ada pencurian portal, tanda tangan ini surat. Siapa yang mencuri? Siang-siang begini tunggulah saya bilang kan. Tunggulah saya pulang, nanti apa permasalahannya kita musyawarah dan mufakat. Nah, saya telepon Pak Sis, ada apa sih Pak Sis yang di komplek kok? Saya kan nggak mau tanda tangan. Begitu saya sampai di rumah jam 6 sore, saya dikeluarkan dari grup. Bapak dikeluarkan dari grup? Dari grup, jangankan grup PPH, grup Muslim pun dikeluarkan sebedar saya pencetus itu. Sangat luar biasa komplek ini politik. Dikeluarkan seperti itu. Saya tanya ada apa kok seperti ini? Kita musyawarah dan mufakat aja lah dulu. Kenapa rupanya? Sehingga karena saya gabung dengan mereka, saya udah bayar waktu itu 75.000. Saya nggak ada masalah. Tetap 75.000 saya ikutin aja. Akhirnya karena saya bergabung dengan kawanan, tanpa saya pun nggak diangkat. Sampai berulat. Jalan ini boleh nanti share-kan. Berulat sampah. Saya panggil bagian kebersihan. Tolong dipanggil. Saya panggil itu bagian humas. Lihat itu, saksikan itu.
kenapa nggak diangkat sampah saya? Sempat saya nggak bayar sekitar 3 bulan. Anak saya, cucu saya, tamu saya dari Bandung, dari Jakarta, di stop sama orang itu. Termasuk saya sendiri nggak boleh keluar masuk. Nggak boleh, Pak? Nggak keluar masuk, harus buka sendiri. Oh. Akhirnya karena saya udah tua, ada sakit-sakitan. Akhirnya saya bayar, balik. Karena terpaksa itu ya, Pak? Ya terpaksa. Berarti hari ini juga terpaksa ya, Pak, kita membayar itu karena salah satunya keluarga nggak bisa masuk kan gitu Nah ketika itu, tapi sekarang ya mudah-mudahan saya berharap mereka rukun, damai, musyawarah dan mufakat. Apa sih masalah? Itu masalah tai burung sebenarnya itu. Hah? Kalau memang legowo, tidak, dia harus bisa mengelola emosinya, kan gitu, arogannya. Jadi kalau emosi nggak dia bisa kontrol, akhirnya terlalu arogan merugikan semua pihak kan. Iya. Baik diri dia sendiri maupun orang lain. Itulah yang terjadi sekarang. Terjadi sekarang ya, Pak? Nah, saya nggak ada apa-apa di sini sekarang ini. Karena Pak RT juga tidak memperpanjang lagi pengurus harian komplek. Beberapa kali saya memang diundang. Yang mengundang saya itu pengurus STM Kristen sama pengurus STM Islam. Jadi Pak, upaya Bapak lah selaku petua di sini terhadap komplek hari ini gimana Pak? Bapak maunya gimana gitu kan? Kalau saya sih maunya rukun damai, jangan ada masalah. Rukun damai dan jangan ada masalah ya Pak? Iya. Dan tidak meribetkan masyarakat lah ya Pak? Jangan hasil menghujat apa sih yang bisa dikerjakan? Iya Pak. Apa yang sudah dikerjakan di sini? Aduh, portal tuh dulu pun kan teraniaya itu portal. Ini saya orang pertama ini memperjuangkan PT Utama Karya itu. Makanya nggak ada pencuri itu. Oh, Bapak orang pertama. Security itu. Iya. Saya yang perjuangkan itu. Berjuang, Iwan berjuang. Pak Cis kan nggak berhasil. Si Bapak lah ini Pak. Saya yang sangat berhasil. Akhirnya apa? Ya seperti itu. Kalau diambil ya emosi juga saya karena saya seorang tua loh dianggap apa gitu loh. Seharusnya jadi petua ya Pak. Jadi petua gitu. Itulah kronologisnya itu. Jadi makanya saya dengan kawan-kawan ini bagaimana supaya rukun damai. Rukun damai ya Pak. Karena dimediasi beberapa kali pun capek saya ke Polres Tabes, capek saya ke Polsek Tunggal, capek saya ke kepala desa. Kan nggak satu datang pun dari pihak sebelah. Kan nggak ada niat baiknya. Berarti pihak sebelah tidak pernah hadir ya Pak? Nggak pernah yang saya jumpai hadir. Yang mengaku ketua komplek. Jadi apa lagi? Ya, berarti kan Pak, harapan kita bersama kan komplek ini kembali seperti semula ya kan Pak? Semula sekarang Rukun dan damai kan gitu Pak? mau saya buat datang lah, wah aku minta maaf, udah selesainya itu. Padahal Pak Warsono, cemana? Bisa nggak kawan-kawan bisa saya apakan? Tapi kan nggak ada, malah kita jadi musuhnya kan. Sangkat nggak diangkat portal ditutup. Ada apa ini? Malu sama anak cucu saya. Oke, pada kawan-kawan, sahabat pejuang tanpa batas, hari ini di sore hari ini di rumah Ketua RT Pak Titis, kami telah berbincang-bincang untuk hari ini kita membela Pak Titis yang dimana seorang Ketua RT untuk menampung aspirasi masyarakat, tetapi ditersangkakan. Maka dengan ini kami juga berterima kasih kepada Pak Titis dan teman-teman Bapak telah menghadirkan waktunya lah kan gitu Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam keadilan.